Terima kasih. FGB Man, be strong in the Lord. Selamat sore semuanya. Ketemu lagi dengan saya Dana Kuagam. Senang sekali bertemu dengan teman-teman kita semua. Ada pembicara utama kita Pak Maret yang sudah hadir, dan juga hadir di sini ada Pak Dali, National Treasurer, Pak Jinhart, NTP Sumapua, Pak Rudiap, NTP Young Movement, dan tentunya dan terutama Bro Eric Jo. Terus terang Bro Bobby ya, saya terus terang nggak percaya tadi Bro, yang tadi Bro bilang kalau kenapa bisa banyak Bro Eric Jo di sini itu karena link Zoom-nya yang diklik itu otomatis namanya Bro Eric Jo. Saya percaya kalau Bro Eric Jo ini kayaknya paling antusias ngikutin acara ini. Sudah pakai 20 HP untuk nonton acara ini. Takut nanti ada satu HP yang nge-lag atau error, masih ada HP kedua. Kalau teman-teman coba lihat videonya ya, coba deh. Semuanya itu on dan syuting dari segala sisi loh. Ada tampak depan, samping, belakang, seluruh tampak-tampaknya ada. Ada yang cahayanya agak redup dikit makanya kulitnya gelap. Ada juga versi malam cantik-cantik lagi. Jadi welcome. Dari bawah gak ada ya bro. Nah, udahlah. Thanks ya. Terutama thanks untuk antusiasnya ini kepada Bro Eric Jo. Dan teman-teman ini sebelum kita masuk, teman-teman tahu nggak kenapa seorang Eric Jo sangat antusias mengikuti acara malam ini? Karena malam ini kita kedatangan pembicara yang sangat-sangat luar biasa. Dan saya percaya hanya karena kebesaran Tuhan beliau mau untuk sharing di forum ini dan memberkati kita semua. Beliau adalah Pak Maret Yudianto dari Nabati Group. Saya pikir kita paling tahu produknya dengan nama Ricis Nabati. Kalau ada dari saudara kayaknya belum pernah dengar, saya pikir memang Anda harus lebih sering ikut lagi Zoom meeting kita ini biar nggak malu-maluin waktu di luar ya. Beliau meskipun saat ini berada di Jakarta, tetapi tinggalnya sebenarnya di China dan keluarganya ada di Malaysia. Beliau telah sukses memimpin Nabati Group untuk membuka pasar baru di Vietnam, Kamboja, Filipina, Malaysia, dan China. Dan hari ini beliau akan membawakan tema What Next? Anti-Fragile Global Opportunity. Malam ini saya yakin ini akan blow your mind. Saya udah lihat sedikit slide-nya dan info-info yang akan di-share menurut saya keren banget. Dan tentunya banyak dari teman-teman yang belum pernah melihat atau bahkan belum pernah tahu. Luar biasa sekali ini, terus terang sambil saya ngomong aja nih penuh chattingan ke saya, suruh saya cepat-cepat aja untuk selesain karena udah nggak sabar. Dan sebelum kita masuk, saya cuma mau ingatkan, pastikan baterai HP Anda penuh, signal Anda bagus, sharing ini akan sangat memberkati Anda. Kalau perlu login pakai 2 HP aja kayak Bro Eric Jo ya, biar nggak ada yang kelewatan. Oleh karena itu, kepada Pak Maret, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, thank you ya Bro Dana. Salam be strong semua ya buat FBG Man. Saya percaya bukan kebetulan ya kita bisa ketemu bareng di sini ya dalam kondisi yang sangat luar biasa ini ya. Baik, terima kasih. Saya langsung aja lah karena waktunya juga nggak banyak ya. Jadi saya coba optimalkan. Saya coba bikin slide presentasi saya. Jadi barangkali menolong kita lah untuk nanti kita bisa diskusi bareng ya. Jadi apa sih itu anti-fragile gitu ya? Tentu saja konteksnya tadi sudah dikenalkan. Nanti saya coba ambil beberapa case ya untuk explore global opportunity gitu ya. Oke, sebelumnya saya juga terima kasih buat Pak Rudiap yang memberi kesempatan buat saya untuk sharing ya. Ya, saya nama Maret Yudianto, lahir dari Solo ya, tahun 72, istri Desi. Saya punya 2 anak, Brinda dan Beverly ya, 18 tahun dan 11 tahun. Saya tinggal di Kuala Lumpur ya, jadi keluarga di Kuala Lumpur. Saya kuliah dari hasil pertanian, kemudian saya melanjutkan ke Magister Manajemen Prasetya Mulia. Ya, karir saya memang dimulai dari Indonesia ya, jadi merintis dari Semarang, ya Banjarmasin, Palembang ya. Kemudian saya dipromot untuk pegang Sumatera Jawa Barat di Bintang 7, kemudian ada penugasan dari Kalbe waktu itu di Filipina ya untuk membuka pasar extra jos di Filipina. Jadi 3 tahun di Filipina, kemudian saya pindah lagi ke Vietnam, masih di Kalbe ya, jadi belum di Nabati. Saya di Kalbe kurang lebih 7 tahun di Vietnam, membangun bisnis di Vietnam. Baru saya pindah ke Nabati sekitar tahun 2014 ya, jadi saya mengelola 3 country waktu itu, Malaysia, Myanmar, dan Thailand, based di Malaysia. Kemudian pindah juga saat ini di China ya, jadi saya manage bisnis Nabati di China.
ya khususnya juga ada beberapa country yang lain di sekitar China ya, ada Taiwan, Hong Kong, Korea. Ya, jadi kurang lebih 15 tahun saya berada di luar. Ya, jadi itu perjalanan karir saya. Nah, kalau bicara mengenai pelayanan, tentu saja saya dari mahasiswa saya melayani Tuhan, ada beberapa yang saya lihat teman-teman pelayanan juga di sini join ya. Saat ini saya menjadi leader di Kolektif Indonesia ya. Jadi di Kuala Lumpur di mana kita bergereja, dan juga saya aktif juga di Persekutuan Doa Nabati di office ya. Jadi di kantor kita bikin juga ada persekutuan doa setiap Jumat gitu ya. Kemudian di Shanghai saya melayani juga di Best Church Shanghai ya. Dan ini saya undang juga ya pembicara yang lalu, Pak Heri ini teman baik saya. Jadi nanti next Wednesday ya kita ada talk show juga di IG Kolektif Indonesia ya di Kuala Lumpur. Nah, 3 hal yang saya sungguh-sungguh, saya tadi juga ngelihat banyak sekali teman yang merasakan bagaimana hadirat Tuhan ya, itu sangat kita butuhkan. Kemudian yang kedua adalah kata Tuhan ya, artinya firman Tuhan, itu juga sangat kita butuhkan karena firman adalah pelita kaki kita kan ya. Dan yang terakhir adalah keluarga di dalam Tuhan ya. Sama seperti kita saat ini berfellowship ya dalam wadah yang luar biasa ya. Semua pengusaha ya, apalagi masih muda-muda semangat seluruh Indonesia gitu ya, bergabung dalam satu wadah fellowship Kristen yang punya tata nilai ilahi gitu ya. Sangat powerful menurut saya ya. Jadi kurang lebih itu introduction saya ya. Kemudian apa sih yang memang kita bisa lihat saat ini? Memang ya ada COVID-19 ya. Kalau bisa dikaitkan dengan tema saya, memang ini kondisi yang semacam efek kejut ya, yang kita tidak pernah sangka gitu, ada gangguan yang luar biasa. Nah, sebagai anak Tuhan kita tetap percaya ya, Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan memberi kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Menarik sekali bahwa firman ini menguatkan kita bahwa segala sesuatu itu ada masanya, pasti akan berakhir ya. Jadi dan kita percaya memang akan susah untuk mengenali pekerjaan yang dilakukan Allah. Ya, tadi juga banyak sekali kesaksian yang mengatakan amazing gitu ya, tetapi memang kita sulit sekali untuk mengenali. Kadang kita harus berjalan dalam lembah yang cukup berat ya, dan tapi percayalah bahwa Tuhan itu sudah memberikan kekekalan dalam hati kita. Jadi sebenarnya apapun yang kita lakukan di dunia ini adalah sementara ya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan bakal mengubahnya menjadi lebih baik. Ya, jadi ada proses kehidupan yang Allah sedang kerjakan, dan proses itu dikehendaki Allah untuk membuat kita, membentuk kita menjadi seperti yang dikehendakinya. Ya, dan cara Allah untuk menolong kita memang tidak terselami pikiran dan cara bahkan pengetahuan kita. Nah, itulah kekuatan kita sebagai anak Tuhan ya. Oke, kita masuk ke topik kita ya. Sebenarnya sih apa sih yang dimaksud dengan anti fragile ya, atau dalam bahasa Indonesia anti fragilitas. Jadi yang dimaksud dengan konsep ini konsep ini pertama kali disampaikan oleh Nassim Nicholas Taleb ya. Sudah beberapa tahun yang lalu ya, hampir 5 tahun yang lalu ya. Dalam bukunya ya Anti Fragile, di situ dikatakan bahwa ada suatu sifat atau sistem yang meningkatkan kemampuan untuk berkembang, ironisnya dalam kondisi yang sulit gitu ya, dalam kondisi sedang stresor, ada guncangan, ada perubahan yang luar biasa, bahkan ada kesalahan mungkin ya, atau ada kegagalan. Jadi di situ ada sesuatu yang bisa membuat kita memiliki kemampuan bahkan untuk berkembang, tidak hanya bertahan gitu ya. Nah, kalau kita bisa bandingkan ya, tentu ada fragile dan anti fragile. Ya, ini kutub berbeda gitu ya. Ini bisa nanti dalam aspek segala sesuatu bisa kita lihat, tapi paling tidak saya pengen bagikan gitu ya. Dalam proses fragile menjadi anti fragile itu ada proses ya, yang mungkin juga ada di situ anti agile, kemudian ada robust ya, kita bangun kekuatan sampai kita bisa agile
dan kita next levelnya adalah anti fragile ya. Jadi ini adalah suatu fenomena yang luar biasa ya, ketika ada gangguan volatility, ada randomness atau ada ketidakteraturan ya, ada perubahan ya yang tadi saya sebutkan tadi. Jadi kalau di kutub fragile pasti memang dia akan menghindari adanya sesuatu ancaman, dia menganggap sebagai ancaman, nothing to gain, nggak akan ada keuntungannya lah kalau ada perubahan dan sebagainya. Tetapi kita melihat bahwa dengan sikap-sikap tertentu kita bisa merubah itu menjadi perubahan yang lebih bermanfaat. Bahkan kita bisa mengambil keuntungan dari adanya gangguan-gangguan itu. Ya, jadi dari yang sebelumnya sangat alergi, sangat tidak menyukai adanya gangguan, adanya perubahan, kita bisa memanage perubahan itu. Ya, tetapi nggak cuma memanage. Kalau memanage mungkin ya hanya sekedar bertahan. Ya, kita harus melakukan lebih dari itu. Mungkin perubahan, tetapi tidak cukup saja hanya sekedar berubah untuk adaptasi ya. Tetapi bagaimana perubahan itu membuat kita memberikan keuntungan atau benefit terhadap kita. Nah, itu adalah satu step lagi sehingga konsep ini sangat luar biasa menurut saya. Jadi ketika ada perubahan, ada gangguan bahkan ancaman, kita memiliki kemampuan untuk kita mendapatkan manfaat. Ya, itu konsepnya secara dasar seperti itu, anti fragile ya. Nah, kita bisa melihat di situ ya, ada yang sebelah kiri ada grafik ya, ada fragile, robust ya, bangun kekuatan, resilience ya, dia akan bisa mengubah segala sesuatu dengan beradaptasi ya dengan kondisi perubahan ya. Tetapi yang luar biasa adalah ketika ada perubahan, ancaman, itu kita bisa mendapatkan benefit. Ya, tentu saja itu adalah usaha yang paling maksimal dari apa yang kita bisa lakukan, baik bisnis, attitude maupun juga perilaku kita ya. Jadi bisa disimpulkan kalau fragile itu ya dia akan rusak, akan cepat sekali decline ya. Kalau ngomong bisnis ya langsung jatuh gitu ketika ada perubahan, ada suatu kejadian yang membuat tidak enak ya. Tetapi satu step berikutnya adalah ketika kita bisa membangun kekuatan akan menjadi robust gitu ya, untuk bisa bertahan terhadap goncangan apapun ya. Tetapi yang luar biasa ada sesuatu aksi ataupun juga respon dari kita dalam berbisnis yang membuat kita bisa justru mendapat benefit dari kejadian-kejadian yang tidak mengenakan. Ya, itu yang disebut adanya inovasi. Ya, jadi di situ yang membedakan adalah ada inovasi. Ya, jadi di dalam anti fragile itu bisa tetap growth, lebih kuat dalam kondisi yang berubah ya. Di situ ada aspek inovasi ya. Kemudian juga revolusioner ya. Learningnya adalah belajar dari kehidupan yang nyata, real life, bukan textbook ya. Kita tahu sekarang online ada offline ya, dan online berperan lebih sangat pesat ya. Kita dipaksa dalam kondisi COVID-19 ini membuat traffic online kita lebih ya. Kemarin juga saya dengar Pak Rudi Jab bilang, waduh kalau dulu itu harus keliling setiap bulan gitu ya ke daerah-daerah. Tapi sekarang dengan online bisa hampir tiap hari ya melakukan online meeting gitu ya. Dan itu luar biasa kan. Konteksnya tetap bahkan lebih sering gitu ya. Dan itu sangat memberikan benefit yang kita nggak sadari. Nah itu kita sudah mulai bergeser ke dalam anti fragile ya, habit gitu ya. Nah, jadi kita bisa justru akan melihat peluang di dalam kondisi yang sulit gitu ya. Bahkan kita akan menantikan kapan lagi nih ada krisis nih supaya saya bisa dapat gain gitu ya. Nah, jadi ada ciri-ciri yang lain kan seperti dia akan mudah berubah, flexibility ya. Di dalam konteks untuk dia melakukan inovasi terhadap bisnis maupun habit kehidupannya ya. Jadi kayak cara bekerja work from home ya atau co-working habit itu adalah salah satu fenomena untuk anti fragile ini terjadi dalam kehidupan kita ya. Jadi bekerja dalam kehidupan sehari-hari yang terintegrasi satu dengan yang lain. Menarik sekali. Nah, saya mau bagikan juga satu opportunity di luar ya. Tadi juga Brother Andi dari Semarang ya sharing
mengenai peluang global. Saya yakini juga apa yang seperti Brady Andi sampaikan tadi ya, kekayaan bangsa-bangsa akan dipindahkan ke kita ya. Jadi kalau saya boleh sharing, memang tidak pernah menyangka saya juga bisa berkarir di international business ya. Tetapi yang saya lihat bagaimana Tuhan menuntun setiap anak-anaknya untuk kita explore ya. Nah, kalau kita bicara mengenai peluang bisnis di luar ya, global, ada dua biasanya kan yang kita bisa lihat di situ. Yang pertama adalah kita tentu saja menjual produk ke negara lain, ke country lain, atau ke region atau global ya. Sama dengan Abati keluar gitu ya. Itu adalah opportunity untuk membangun pertumbuhan bisnis kita ya. Batasnya mana? Batasnya dunia, batasnya langit ya. Itu blue ocean yang benar-benar area yang kita sampai nggak tahu ya. Ya, jadi itu yang bisa kita grab gitu ya. Marketnya adalah around the world. Nah, yang kedua tentu saja kita bisa juga meningkatkan competitive advantage kita. Ya, karena apa? Karena kita bisa sourcing, dapat supplier produk manufacture dari negara manapun. Ya, tentu saja itu meningkatkan kompetensi kita karena apa? Harga belinya murah gitu ya. Dan saat ini di drive gitu ya, makin kencang, makin kuat karena apa? Karena ada online. Ya, sekali lagi, less border, efisien, efektif communication. Sangat penting komunikasi itu dalam membangun bisnis ya. Kita setuju semua ya. Makanya sebenarnya tidak hanya pasar domestik ya. Beyond dari pasar domestik yang mungkin kita lihat saat ini, mungkin yang belum kita explore adalah global opportunity, dan itu satu hal yang saya rindu kita semua boleh memiliki mindset yang benar ya untuk kita bisa melihat opportunity itu dalam konteks kita menjaga untuk kita anti gitu ya. Nah, apa sih yang dibutuhkan untuk kita bisa memasuki bisnis global? Nah, kita perlu membangun global mindset. Ya, jadi disebutkan bahwa definisi global mindset adalah individu-individu yang memiliki karakteristik bisa bekerja efektif dengan orang lain, ya. Di dalam konteksnya adalah di belahan dunia yang lain, di belahan negara yang lain, ya. Sehingga sama-sama mereka itu bisa mengidentifikasi global opportunity. Ya, jadi menarik sekali di sini adalah kita perlu orang lain, ya. Kita nggak bisa sendiri ya. Saya beberapa kali juga ditugaskan mulai bangun dari nol ya, seperti di Malaysia. Saya bangun nol ya. Jadi nggak ada orang lain, mau nggak mau ya harus ketemu dengan orang. Di China saya benerin sudah 5 tahun jalan, saya juga harus bongkar pasang. Intinya apa? Saya harus ketemu orang yang bisa bekerja cocok dengan saya secara efektif untuk saya membangun bisnis lebih bagus lagi, gitu ya. Di setiap country mau nggak mau saya harus bekerja ketemu dengan orang sebagai partner yang cocok, ya. Entah itu distributor, entah itu tim, entah itu orang-orang yang membantu untuk mensupport bisnis kita, ya. Nah, yang kedua, setelah kita melihat bagaimana opportunity di luar, tentu kita harus mendefine ya strategi untuk memenangkan bisnis global kita ya. Saya bicara konteksnya adalah FMCG karena saya bergerak di bidang fast moving consumer good. At least ya ini yang paling lengkap lah ya, artinya perspektifnya supaya teman-teman nanti bisa kalau memang mau masuk ke FMCG bisa pakai kerangka seperti ini. Atau at least kalau mau main komoditi ya sebagian bisa jadi learning ya. Yang pertama tentu saja kita harus memilih country atau region market. Ya, di situ ada market selection process ya, kita lihat aja populasi, GDP, ekonomi, nanti saya kasih contoh. Kemudian choice entry mode factor. Jadi bagaimana kita mau masuk sebuah negara atau region pasti juga kita harus melihat ya, di situ ada internal eksternal faktor ya. Saya akan bagikan nanti beberapa landscape bisnis di beberapa country ya. Kemudian juga demografi atau juga special requirement, karakteristik maupun regulasi ini juga penting. Kemudian juga kalau kita mau analisa bisnisnya ya, kalau biasanya kan ada kita mau masuk ke country ya, biasa kita bisa buku-buku manajemen menggunakan five force analysis ya, di situ new entrants, customer, substitute, supplier, competition, rivalry dan sebagainya. Ya, supaya kita mengerti bahwa
environment yang kita masuki seperti apa supaya kita bisa bergerak lebih lincah dan nanti kita bisa lebih fleksibel untuk menentukan produk-produk yang cocok gitu ya. Nah yang terakhir pasti kalau sudah ketemu produknya kita harus mikirin marketing mix globalnya ya. Pastilah konsep marketing basic adalah setelah kita punya produk, price, kita mikirin bagaimana mendistribusikannya, promosinya seperti apa, dan jangan lupa sebelum itu kita harus clear benar dengan pembagian pasar, kita mentargetkan segmen yang mana dan posisi produk kita gitu ya. Dan di dalam bisnis global sering kita akan kita bisa multiplikasikan itu ya. Jadi kita perlu standarisasi. Yang terakhir adalah kita harus ingat bahwa setiap country itu nggak sama, setiap region nggak sama. Nanti saya akan bisa kasih contoh ya. Jadi kita harus setelah standarisasi kita harus mikir apa yang memang bisa kita adjust as a locally strategy. Ya. Oke, secara cepat saya mau bagikan ya supaya waktunya juga nggak banyak. Jadi dalam seleksi country itu yang paling penting sebenarnya adalah melihat populasi. Kenapa? Populasi itu identik dengan market, dengan konsum ya, apalagi kalau kita bicara FMCG. Nah, kalau kita lihat dunia ya, kita bisa petakan nih, China ini paling besar penduduknya ya, 1,3 miliar ya, India 1,1. Nah, ASEAN sendiri menarik menjadi nomor 3, 625. Ya, di mana nanti kita bisa lihat Indonesia itu sangat majority di ASEAN. Jadi kalau kita sudah menjadi pemain utama di Indonesia, mestinya kita sudah cukup berani untuk kita masuk ke bisnis global lebih serius lagi ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa peran ASEAN sangat vital, sangat besar, terutama di dalam kita menggrab pasar dunia ya. Jadi sebagai latih tanding lah kalau kita dari Indonesia mau keluar, masuk dulu ke ASEAN, nanti kita lihat ya bagaimana peran negara-negara yang di sekitar kita ya. At least kita juga bisa melihat dari ekonomi, kita lihat ekonomi growth-nya maupun juga kondisi GDP negara ataupun area yang kita mau masuki, itu sebagai pertimbangan saja. Nah, kalau kita ngomong populasi di ASEAN ya, Indonesia 41% kontribusinya ya, Filipina 16, Vietnam 14. Jadi 3 negara ini sebenarnya punya tipikal yang hampir sama. Tadi saya bilang landscape, nanti saya akan bicara lagi. Nah, Thailand sedikit berbeda ya dengan Malaysia, yaitu satu grup nanti dengan Singapura ya. Nah, Myanmar, Indonesia, Filipina, Vietnam itu landscape-nya hampir sama. Nanti setelah ini saya akan bicara landscape itu seperti apa. Oke, yang kedua ya, saya mau bicara nih landscape dan regulasi. Poin kedua ya, untuk choice entry mode factor. Ya, regulasi ada satu yang menarik nih ya. Jadi kita ini saat ini di ASEAN dan Cina ya sudah ada kerjasama, ada zero import tarif ya, hampir 90% untuk produk-produk. Ya, jadi di situ hampir semuanya food itu zero tax ya, duty tax dalam hal ini ya. Jadi asal memang ada country of origin. Nah, jadi artinya kita memiliki advantage untuk kita menerobos pasar ASEAN ya. Harga kita bisa bersaing maksudnya di sini ya. Poinnya adalah di situ. Jadi harga di Indonesia akan lebih mudah bersaing di country ASEAN dan Cina ya dibanding mungkin di negara yang lain ya. Saya dengar di India itu ada tarif sekitar 40% kalau kita ekspor dari Indonesia maupun negara lain ya. Tapi sekarang sudah agak dikurangi. Jadi ada beberapa country yang sudah menerapkan tarif ya, dan itu membuat kita nggak kompetitif gitu ya. Artinya ini salah satu yang penting sehingga kita bisa memasuki pasar ASEAN dengan lebih leluasa. Nah, landscape, kita bicara landscape tentu saja kita mau kenal lebih dalam ya. Saya tadi sebut Indonesia, Vietnam, Myanmar, Filipina itu tipikalnya hampir sama. Apa sih yang hampir sama? Ya, jadi Vietnam ya dengan 93 juta orang ya. Komposisi orang yang tinggal di pedesaan, di rural itu 66, hampir 70%. Yang urban 30%. Artinya apa? Artinya sebenarnya ekonominya itu terdistribusi merata gitu ya. Hampir kayak seperti Indonesia kan, semuanya ada nih di semua daerah gitu ya populasi orangnya. Nah, hanya kota-kota tertentu yang memang punya pusat keramaian yang cukup luar biasa gitu dibanding yang lain ya. Ho Chi Minh, Hanoi, Haiphong, Da Nang, Hue dan Canton ya kalau kita ngomong Vietnam. Jadi di situ kita melihat bahwa memang
pasar itu ada di rural yang lebih banyak ya, bukan di kota. Ya, itu yang pertama. Oke, yang kedua, nah dengan kondisi market seperti itu sama juga dengan di Indonesia, tradisional trade ya itu mendominasi dibanding modern trade. Tradisional adalah pasar tradisional, outlet tradisional ya, dibanding dengan modern trade. Jadi komposisinya bisa 75% pasar tradisional. Pasar modernnya, supermarket, hipermarket itu hanya sekitar 25%. Jadi itu landscape yang kita perlu mengerti sebelum kita memasuki suatu country gitu ya. Nah, gimana dengan online ya? Ini karena memang sekali lagi online itu berkembang luar biasa pesat ya. Memang masih kecil di Vietnam ya, baru kontribusinya terhadap bisnis itu 0,5% ya. Tetapi growth-nya itu lebih paling cepat growth-nya adalah bisnis online ya. Hampir semua country lah ya, dan kita melihat itu opportunity gitu ya. Kalau memang masih kecil kontribusinya berarti ada peluang di sana. Nah, ini contohnya ya, supermarket, hipermarket sudah ada, tapi hanya terkonsentrasi di kota-kota besar saja. Sedangkan majority adalah GT store ya. Ada wholesaler, ada minimarket, ada kecil-kecil lah, kedai kecil ya, seperti di Indonesia hampir sama. Nah, saya ambil satu lagi landscape yang berbeda ya. Makanya tadi Malaysia, Thailand dan Singapura itu totally berbeda dengan satu grup lagi, Indonesia, Filipina, Vietnam dan Myanmar ya. Malaysia gimana? Kondisi populasinya saja 75% ya, itu ada di urban. Artinya di kota-kota besarnya. Jadi di kota-kota rural, kota-kota kabupaten itu kecil. Ya, itu juga hampir sama juga dengan Singapura. Thailand hampir sama sebenarnya 50-50, tetapi modern trade-nya lebih utama sehingga bisa satu grup lah. Ya. Jadi ada 4 klaster terbesar di Malaysia ya, Kuala Lumpur, Penang, Ipoh, Johor itu kota yang benar-benar udah mendominasi hampir 80% sales ataupun juga potensi ya. Jadi kalau kita melihat memang dominasi modern trade-nya sudah luar biasa 75%, 73% compare dengan general trade. Jadi kalau kita punya produk tentu saja akan berbeda cara kita masuk dan nge-trade di Malaysia dengan di Vietnam. Ya, saya cuma mau sampaikan itu. Sehingga kita mengerti bagaimana kita mengelola produk kita ketika kita masuk suatu negara. Ya, di Malaysia hampir sama. Online growth juga sangat signifikan, bahkan pemerintah memberikan insentif khusus buat perusahaan-perusahaan yang set up bisnis online karena dia melihat bagaimana bisnisnya akan menjadi bisnis masa depan ya. Jadi ini yang terjadi di Malaysia baru 2,3% kontribusinya, sangat kecil tetapi grow-nya juga luar biasa ya. Nah, ini outlet-outlet di Malaysia, jadi supermarket, hypermarketnya besar-besar sekali ya. Kemudian memang ada CVS, convenience store, minimarket ya. Nah, retail yang GT itu nggak terlalu banyak ya. Jadi memang hanya di rural, tapi memang juga nggak dominan. Tapi sales lebih banyak di MT. Jadi itu berbeda dengan Indonesia ya. Nah, saya coba trigger aja ya. Saya tentu saja share apa yang saya sudah lakukan ya kemarin ya. Nah, karena saya di KLB ya, jadi saya cuma share ada perspektif berbeda nanti ya dengan di Filipina gitu ya. Di KLB saya kan manage hospital, saya manage obat ya. Di Indonesia KLB itu besar di mana? Besar di prescription dokter dan farmasi. Jadi kita harus datang ke dokter, membangun relationship untuk dapat prescription. Nah, di Vietnam sudah berjalan lama kayak gini dan nggak cool ya. Ternyata apa? Ternyata setelah saya lihat, saya datang, ternyata memang bisnis opportunity-nya tuh bukan di prescription ya, tetapi di tender, di hospital. Karena apa? Karena orang di sana namanya komunis ya, berobat itu gratis asal kamu masuk ke rumah sakit yang sesuai rekomendasinya, kamu di area itu masuk ke situ. Jadi kita bisa lihatlah di sini ya, kalau kita masuk hospital di Vietnam itu kayak gitu, bed bisa tumpuk di bawah, itu ada yang sakit juga di bawah, di gang udah orang berjubel seperti itu karena gratis. Nah, jadi sebagai waktu itu pengelola bisnis di situ, apa yang harus saya berpikir untuk saya merubah strategi dari strategi global, regional yang sudah ditempatkan retail market menjadi hospital tender.
Nah, jadi itu adalah inovatif ide yang kita perlu lakukan sebagai leader di situ untuk kita turn around the business. Ya, karena selama 5 tahun sebelum saya datang turun terus ya. Dan ketika saya dikirim ke sana ya saya harus berpikir bagaimana turnover bisnis. Nah, ternyata saya menemukan hospital tender market menjadi salah satu key success factor. Ya, sehingga kita lihat saya masuk sekitar tahun 2010 ya. Ya, growing luar biasa, hampir double setiap kali dan luar biasa. Saya bawa tim saya 60 orang itu sampai keliling dunia ya. Sudah hampir 4 benua kita datangi ya. Asia ya sudah kan kita di Asia. Kita kemudian ke Australia, kemudian sampai kita ke US ya. Ini belum pernah terjadi di satu tim country, bahkan event Kalbe pun nggak akan membawa sebanyak orang ini ke luar negeri gitu ya. Nah, satu lagi saya di Filipina. Ya, kita juga melihat saya membuka pasar di sana dan saya melihat bahwa ada satu tempat namanya Divisoria itu kalau di Jakarta seperti Tanah Abang tapi lebih crowded lagi ya. Jadi di situ kita lihat bahwa memang orang haus ya, panas, butuh minum ya dan banyak sekali on premise outlet ya, warung lah. Kemudian orang menjajakan minuman ya, tetapi kita lihat extra jus kan harus dijual dengan air minum, artinya harus dengan aqua lah kalau di sini ya. Nah, itu membuat harganya mahal gitu ya. Jadi kita harus berpikir gimana sih menyajikan produk yang bisa diminum di semua kalangan dan itu convenience gitu ya. Akhirnya kita membuat suatu ide trolley cart ya. Jadi kita hire, pertama kita hire tim kita ya, memulai ya 3 bulan, 5 bulan kita mulai sampai akhirnya orang melihat itu ada opportunity sehingga akan banyak volunteer ya, bahkan orang-orang yang boleh dong saya mau usaha nih seperti ini, trolinya kamu sediain boleh nggak kamu branding nanti saya jualan. Jadi itu membuat akumulasi orang pengen menjadi entrepreneur untuk menjual troli sehingga akhirnya ya project pilot kita berhasil. Kenapa? Karena akan membangun orang untuk memulai bisnis ini dan luar biasa. Kalau sebelumnya kalau asongan itu ya jual extra jus hanya dengan botol minuman kan 5.000 lah kalau di Indonesia ya, aquanya udah 3.000, extra jusnya 2.000, 5.000. Nah, dengan kita menjual gelas ini karena airnya kan air galon gede gitu ya. Bisa aja mereknya mungkin bukan merek utama gitu. Itu bisa dijual dengan harga mungkin setengahnya. Jadi membuat orang lebih banyak untuk membeli, lebih sering membeli. Sehingga penjualannya pun bisa 3 kali lipat dibanding orang jualan dengan botol. Ya, sehingga mereka bisa jual sehari bisa 300 cup sampai 500 cup. Ya. Di satu pasar saja saya bisa ada trolley cart ini hampir sekitar 40 atau 50 ya di satu pasar. Sehingga kita akhirnya bisa multiplikasi ya untuk semua pasar di Filipina ya kita bikin. Jadi kita ratusan akhirnya kita punya binaan ini ya dan itu mendrive sales kita juga karena apa? Karena orang mencoba, mentrial akhirnya ya kita menjadi market leader dalam sekitar 3 tahun ya kita menjadi market leader di Filipina dengan omset lebih dari market share lebih dari 53%. Kita menggeser Red Bull saat itu. Ya, jadi sekali lagi saya kutip firman Tuhan ya 1 Tesalonika 5 ayat 16 ayat 18 ya untuk men-trigger kita bagaimana kita memiliki sifat kreatif dan inovatif. Kenapa? Ya firman Tuhan katakan bersukacita senantiasa dalam segala hal, dalam segala kondisi. Artinya temukan ya bahagia itu adalah pilihan. Temukan alasan untuk Anda berbahagia dalam segala kondisi ya. Nah, kemudian yang kedua, tetaplah berdoa. Kenapa? Karena kita memiliki Allah yang akan bisa menolong kita ya. Itu membuktikan bahwa kita punya Allah. Makanya kita berdoa ya. Dan kita percaya bahwa di dalam doa-doa kita Tuhan akan mengabulkan karena kita sudah mengalaminya ya. Itu yang membuat kita mengucap syukur ya. 3 hal inilah yang mendorong kita sebenarnya memiliki sifat positif, kreatif, inovatif sebagai anak Tuhan karena kita akan selalu melihat peluang, kesempatan di dalam segala kondisi kita. Nah, satu lagi Yeremia 17:7-8. Diberkatilah orang yang mengenalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air,
yang merambat akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ayat ini adalah janji Tuhan buat kita semua anak-anaknya, untuk kita bisa mengalami semua kondisi, walaupun susah, walaupun ada gangguan, walaupun ada ancaman, walaupun kita mengalami kegagalan, kita bisa yakin di dalam Tuhan kita bisa turn over. Bahkan lebih dari itu, kita bisa memiliki sifat anti-fragile. Karena Tuhan menaruh janjinya dalam kehidupan kita, tidak akan berhenti berbuah. Artinya apa? Di dalam segala Jadi wong hebat sih mah mereka sekalipun kita bisa mendapatkan kesempatan untuk kita gain. Kita bisa dapat keuntungan dalam kondisi seperti ini. Kita percaya Tuhan kita luar biasa dan kita pasti bisa mengalaminya. Ya, jadi itu kurang lebih sharing saya. Barangkali masih ada waktu bisa lebih banyak untuk kita diskusi ya. At least men-trigger lah teman-teman untuk kita bisa tanya jawab. Oke, saya kembalikan ya. Bro Dana. Terima kasih buat sharingnya, sangat luar biasa, sangat lengkap sharingnya. Ada yang dari rohaninya, ada juga dari ininya. Teman-teman, sebelum saya masuk kepada sesi tanya jawab, bagi teman-teman yang mau bertanya, kami persilakan untuk langsung memasukkan pertanyaannya itu di chatting, dan nanti panitia akan memilih dan untuk kemudian menanyakan kepada pembicara kita. Pak Maret, ini udah ada masuk nih satu tadi pertanyaan menarik sekali juga. Jadi kira-kira katanya nih kalau dari selama pengalamannya Pak Maret ini udah di beberapa perusahaan dan kemudian juga sudah sudah masuk di beberapa perusahaan dan beberapa negara, kira-kira yang mana sih ini katanya success story-nya Pak? Dan kemudian itu yang mana juga nih kira-kira fail story-nya ya? Jadi contoh nyatanya kira-kira kayak gimana nih Pak? Monggo Pak. Gimana maksudnya? Sorry. Jadi kan Bapak kan sudah punya, Bapak kan punya pengalaman kan sudah cukup banyak di beberapa perusahaan dan juga di beberapa negara Pak membuka pasar. Kira-kira yang mana nih Pak yang menurut Bapak yang paling sukses gitu ya, yang mana? Dan kira-kira ada nggak sih Pak yang fail story-nya kira-kira? Dan itu kira-kira kenapa Pak? Fail story ya? Fail story, jadi memang dalam pengalaman saya memang saya hampir paling lama di Vietnam ya, paling lama 7 tahun itu di Vietnam, di Filipina 3 tahun, di Malaysia ya hampir 5 tahun ya. Yang jelas saya berusaha untuk membuat landmark ya di setiap country yang saya ditugaskan ya, karena saya percaya penugasan ini juga bukan melulu karena atasan saya, tapi tentu saja Tuhan punya maksud di situ ya. Jadi artinya memang kita sendiri melihat bahwa Tuhan bekerja ya dalam setiap kesempatan di mana Tuhan percayakan ke kita, dan kita percaya ya kita lakukan yang terbaik. Ya kalau kita bicara paling sukses ya, selama ini ya memang saya merasa tantangannya beda gitu ya, masing-masing country ini Tuhan bawa saya level dari satu level ke level berikutnya. Kalau sekarang dipercayakan China itu sangat besar ya, dengan size bisnis yang paling besar belum pernah saya pegang sebesar ini ya. Kemudian juga challenge-nya pasti besar ya. Kalau tadi GT, MT ya, di China ada e-commerce, ada pasar bak ya, dan proporsinya luar biasa. Jadi kalau kita bisa bicara kesuksesan, tentu saja saya mengucap syukur ya. Selama perjalanan kehidupan saya ditempatin baik di Filipina, di Vietnam, even dulu di Indonesia ya, setelah saya struggle beberapa saat ya, pasti juga akan ada buahnya ya. Jadi struggle, masa-masa sulit biasanya di awal tahun ya, ketika kita misalnya kayak saya ditempatin di China, saya harus struggle dulu karena saya belum tahu orang, belum tahu saya butuh kerjasama dengan orang. Tadi saya bilang tadi kan, saya perlu mungkin harus ganti orang, bongkar orang yang nggak cocok, yang nggak bisa bekerja sama dengan saya. Intinya kan saya harus membangun bisnis ini lebih baik, dan sudah ada target gitu ya, mungkin 2 tahun 3 tahun harus lompat 2 kali jadi market leader ya. Jadi seperti itu, sehingga kita sudah siap dengan challenge berikutnya lagi gitu ya. Jadi itu yang membuat kita ngedrive ya. Jadi pasti challenge itu ada di tahun-tahun awal ya. Fail, kalau kita bicara fail, yang mana dulu ya fail?
Kalau kita masih proses ya, di awal itu pasti kita bisa jadi nggak capai target. Kalau kita ngomong failnya nggak capai target ya pasti pernah lah ya. Setahun 2 tahun ya at least maksimal lah ya itu. Tahun ketiga pasti kita udah harus bisa capai target. Jadi fail kalau kita ngomong masalah target pencapaian di tahun pertama biasanya struggle karena kita susun lagi structure, kemudian juga kita harus building also tim ya, kemudian baru kita kenal pasar, kita ketemu orang-orang yang cocok dan akhirnya kita lakukan perubahan. Yang penting bisnis nggak drop ya, nggak jatuh ya. Artinya selalu kan ekspektasi manajemen selalu oke, kamu harus naik 30%, 40% gitu ya. Mungkin kita gagal mencapai target itu, tetapi kita sudah ada progres ya. Yang penting kita nggak turun lagi gitu ya, karena istilahnya kedatangan kita itu untuk ganjel ya, supaya tadi sebelum kita kalau kita ngomong konteks tadi ya, saya boleh balik ke slide dulu ya. Ya, kalau kita bicara mengenai kondisi proses ya, pasti untuk mencapai innovate ya itu butuh proses ya, nggak mungkin kita langsung ya instan ya, itu butuh proses. Makanya ini sistem ini yang harus kita bangun gitu ya. Jadi untuk kita bisa turnover bisnis pasti kita perlu adanya di situ ada perubahan, dan perubahannya harus konsisten gitu ya. Jadi ada ide-ide baru, ide-ide gila yang memang kita harus keluarkan semua. Dapatnya dari mana? Ya kita harus explore ya, kita harus searching informasi, pengetahuan ya. Salah satu contohnya kenapa saya bisa ngerubah bisnis di Vietnam ya. Pertama saya masuk ke sana itu orang nggak mau bicara dengan saya gitu ya, pengalaman ya. Seluruh kantor itu nggak mau karena dimusuhi saya. Ini dianggap orang yang bakal mengganggu ya, mengganggu quote and quote lah. Selama ini mereka punya kekuasaan sendiri gitu ya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya bagaimana saya dapat informasi? Saya bisa 2 bulan itu didiemin loh. Jadi artinya nggak ada informasi yang masuk ke saya. Ya mau nggak mau akhirnya apa? Saya bikin announcement untuk saya hiring people dari level sales paling bawah sampai country manager pengganti saya ya. Intinya apa? Saya sebulan itu interview. Buat apa? Sebenarnya buat cari informasi. Selain juga saya menyiapkan kalau tim saya memang nggak benar-benar nggak bisa kerjasama, nanti saya harus pecatin semua kan. Jadi sambil jalan saya dapat informasi yang cukup valid, cukup banyak ya, karena waktu interview kan orang bicara jujur gitu. Nah jadi itulah yang menolong kita untuk kita bisa melakukan inovasi sehingga kita bisa come up dengan strateginya harus berubah, harus diganti nih, nggak mungkin seperti ini ya, sehingga lompatannya luar biasa. Jadi kalau tadi menjawab kembali lagi, kalau bicara mengenai reward, itu yang paling amazing adalah ketika di Filipina itu hampir tiap tahun kita jalan-jalan ke luar negeri dan sampai bisa ke US segala. Jadi even tim Indonesia-nya KLB aja nggak sampai segitu banyak itu bisa ke Europe, ke US, tapi kita bisa lakukan itu. Ya, kira-kira menjawab pertanyaannya? Iya, Pak Maret menjawab sih. Tapi misalnya gini, ini ada beberapa pertanyaan juga nih melanjutkan yang tadi nih, Pak Maret. Kita misalkan ngambil contoh kasus satu yang misalkan yang terakhir ini yang di China gitu kan. Teman-teman ini banyak yang bertanya nih, kan kalau misalkan di China ini kan ada language barrier-nya, ya kan? Semua orang tahu lah, semuanya mau ke China gitu karena dia orangnya banyak gitu. Dan tapi kan dia ribet nih. Jadi kira-kira analisa apa yang waktu itu Pak Maret pakai sampai mau masuk ke China? Dan kira-kira waktu yang step yang Pak Maret lakukan seperti apa sih? Karena kan di situ kan juga tentu ada regulasi dan lain-lain sebagainya yang Pak Maret sudah lakukan untuk yang di nabati yang di China ini. Ya betul ya. Kalau kita ngomong China ya, istilahnya 1,3 miliar ya. Kita kalau ngelihat dia punya provinsi itu sekitar 35 ya. Jadi kalau 1,3 dibagi 35 itu hampir 50 juta ya, jadi satu provinsi. Jadi kebayang ya, setengahnya seperempatnya Indonesia ya, itu satu provinsinya Cina. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong China nggak usah mulu-mulu seluruh Cina ya. Makanya tadi
di awal saya ngomong nih ya, strategi winning bisnis global ini kita harus memilih ya, memilih country atau event area yang lebih kecil. Kalau kita ngomong China, kita nggak usah ngomong seluruh China yang 1,3 miliar. Itu nantilah 20 tahun lagi. Event Nabati sekarang sudah market leader di sana, kita belum ngetap semua. Ya, jadi mulai dulu dengan fokus ya. Pilih satu area yang kira-kira potensial, yaitu kita harus petakan. Pendekatannya ya gampang lah, populasi tadi, GDP, ekonomi. Jadi pilih area China yang populasinya paling padat, GDP-nya bagus, ekonominya juga bagus. Nah, salah satunya yang sering dipilih adalah bagian selatan. Ya, kalau saya learning, Nabati juga melakukan hal sama. Jadi kita fokus dari yang kecil, ya. Karena apa? Karena kita nggak pengen kemaruk lah istilah bahasa Jawa ya. Ternyata juga nanti akan risikonya besar. Ya, karena market ini kita nggak tahu, nggak kenal. Ya. Yang kedua, jadi setelah kita tentukan areanya, ya kita nggak mungkin kerja sendiri kan. Jadi makanya kita bisa pilih ya salah satu provinsi aja di selatan, mau Guangdong lah, mau Hubei lah, mau mana. Yang jelas kita lihat dari analisa ini kita bisa memilih gitu ya. Guangdong itu populasinya udah sama Indonesia, itu hampir setengahnya Indonesia, 100 juta. Jadi kita pun satu provinsi saja itu sudah kayak menangin setengah Indonesia gitu. Jadi kita nggak usah muluk-muluk seluruh Cina. Makanya kalau kita ngedil ya fokus dulu karena itu meminimalkan risiko ya. Kita juga akan bisa lebih mudah mengontrol. Jadi kita tentukan areanya, kita batasi. Nah, yang saya juga sampaikan ya, sekali lagi kita butuh orang lain. Kita butuh partner untuk kita bekerja sama. Orang biasanya ngelihat orang Cina kan udah takut dulu kan. Sudah barrier language, kepercayaan ya, country-nya juga entah berantah gitu ya. Sudah bad dulu lah, kayak India juga sama. Tapi kita tahu potensi di situ tuh luar biasa, paling besar. Ya, China, India kalau sudah bisa masuk dan bisa nationwide, produk saudara itu udah ketemu setengah dunia. Ya, jadi ya udah kebayang gitu ya. Jadi marketnya 5 kali Indonesia gitu ya. Jadi ya kembali lagi pilih aja fokus dan temukan partner yang tepat. Ya, kalau kita merasa bahwa waduh, ngedil sama orang Cina ini paling susah nih. Banyak yang ngemplang, banyak yang berbohong, saya bilang katakan iya. Ya, banyak perusahaan Indonesia di sana yang saya temui juga jerah ya, artinya udah kapok gitu. Sekali, 2 kali, 3 kali deal, oke, begitu 5 kali besar hilang. Ya, jadi ya tentu saja makanya untuk meminimalkan kita harus mulai dari yang kecil. Ya, mulai dari yang kecil itu meminimalkan risiko kita. Kita harus cari partner yang cocok. Bekerja sama dengan didasari atas ya tentu saja nggak cuma kepercayaan, tetapi juga dia mau invest. Ya, jadi kalau kita mau ekspor juga yang penting semuanya harus beres gitu. Lebih baik Anda bisnis kecil-kecil dulu tapi cash ya misalnya gitu. Atau dia ada agunan. Nah, jadi kalau dia memang mau bisnis dengan saudara, pasti dia akan mau invest. Yaitu pengalaman saya di mana-mana. Jadi apalagi kalau kita punya komoditi yang bagus, kita punya produk yang bagus ya. Saat pasti apalagi kalau sudah jalan ya orang akan berlomba-lomba untuk datang untuk beli cash. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Sebenarnya kita bisa meminimalkan semua risiko as long as kita tuh tahu dan kita memulainya dari kecil. Kita jangan mikir, waduh saya pengen 100 kontainer. Ya, justru kita takut lah kalau 100 kontainer. Nabati pun mulai di mana-mana dari 1 kontainer ya. Jadi coba Anda bayangin kalau 1 kontainer 1 distributor di kota kecil oke kan? Dia juga mampu beli cash gitu ya. Dan setelah kita jalan, oke, tambah lagi 5 distributor, 10 distributor. Kalau sekarang udah punya ribuan distributor ya Anda kebayang berapa kontainer yang kita bisa kirim ke Cina. Ya, kurang lebih itu. Ada lagi? Baik, Pak. Banyak ini pertanyaan yang masuk, Pak. Saya aja milihnya apa susah, Pak. Pertanyaannya banyak banget, Pak. Nggak apa-apa, waktunya masih banyak kan? Iya. Ini ada yang nanya nih, Pak. Ini seru juga nih, Pak. Pengen melihat pandangan Bapak nih. Katanya gini, Pak. Bapak nggak ada keinginan, Pak, wira swasta sendiri. Melihat profil Bapak yang punya pengalaman sebagai babat alas. Katanya udah sikat aja di setiap negara, Pak. Kira-kira gimana tuh, Pak, pendapat Bapak?
Pastilah, pasti ya. Saya juga nggak memungkiri ya. Saya juga pengen ya, selama ini juga ASEAN saya sudah hampir semua kan ASEAN. Kemudian memang mimpinya memang ke Cina ya, dan ternyata Tuhan kasih gitu ya. Bahkan kadang-kadang company itu nanya, udah what's next, kamu pengen kemana gitu. Jadi kebetulan atasan saya ini juga anak Tuhan juga ya. Jadi anything saya selalu ngobrol sama dia ya, termasuk juga keinginan suatu saat, kerinduan saya memang jelas ya, saya pengen membawa produk-produk Indonesia keluar ya. Dan apalagi kalau sudah ngelihat Cina begini, waduh, udah kayak ngelihat setengah dunia gitu kan ya, potensinya besar sekali ya. Tentu saja ada keinginan itu, dan ya kita akan siapin ya. Tentu saja saya bersyukur nih ketemu sama teman-teman di sini yang luar biasa ya, punya nggak cuma saja talent, tapi karena Indonesia tuh kaya sekali gitu. Jadi saya melihat semua produk yang ada di Indonesia itu sebenarnya bisa dijual di Cina. Ya, kenapa? Ya, karena orang Cina itu nggak tahu ini dari Indonesia atau dari Amerika. Ya, orang Cina itu taunya bahasa kanji. Jadi ketika produknya impor, dia cuma ngelihatnya, wah ini bagus nih produk impor. Nah ini kan kesempatan. Ya, kalau Anda ekspor ke Malaysia, dia akan ngelihat, ya Indonesia. Anda ekspor ke Thailand, ya Indonesia gitu ya. Dia akan prefer produk-produk yang lebih qualify lah, dalam quote and quote ya. Tapi orang Cina itu nggak bisa ngelihat ini Indonesia, ini US, ini Europe ya. Semuanya dilihat ini produk impor dan kualitinya bagus. Jadi margin kita tebal di Cina ya. Itulah peluang, sehingga apapun sebenarnya bisa dijual Cina. Anda salah kalau melihat, waduh di Cina tuh murah-murah, itu salah. Di Cina itu kita jualan mahal. Dan memang daya beli orang Cina itu lebih. Ya itulah hebatnya. Yang kadang-kadang orang kita nggak ngelihat potensi itu. Amazing Cina itu. Potensinya besar sekali. Dan di sana daya belinya tinggi. Ya, dan dengan kemajuan dia, ya saya yakin dia akan jadi salah satu sentral bisnis model ya untuk dunia. Karena saya nggak lihat di US ya, orang transaksi online kayak di Cina. Di Cina itu nggak pernah bawa dompet ya. Orang kehilangan dompet tuh nggak masalah karena isinya tuh nggak ada apa-apanya. Tapi orang kehilangan handphone bingung gitu ya, karena nggak bisa transaksi. Jadi mau beli gorengan pun bisa online, bisa pakai handphone saja gitu ya. Jadi pembayaran apapun tuh bisa online dan sangat simpel sekali. Jadi itu advance yang saya belum pernah lihat di negara manapun ya. Artinya ya dia in advance, kita perlu belajar, dan peluangnya sangat besar. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada Baik, lagi? Pak. Banyak Pak. Saya milihnya serius nih Pak. Milih pertanyaannya pusing. Ya Pak, jawab, karena saya pasti mau wira ya. swasta pasti. Iya. Siap. Tinggal tunggu Pak, waktu ini aja. Pak, ini mengenai COVID, ya kan? Bapak kan tentu sudah melihat, karena ini kan semuanya kan teman-teman ini pada ketar-ketir nih Pak, karena COVID sekarang kan di Indonesia kan lagi puncak-puncaknya. Tapi kan Bapak tentu punya data yang di China nih Pak, karena kan Bapak udah melewati juga di China yang katanya sih udah recovery, meskipun mungkin mau masuk di second wave lagi gitu kan. Itu gimana Pak kira-kira waktu yang terjadi itu impact-nya gimana Pak ke perusahaan Nabati, dan kira-kira apakah ada tips yang kita bisa ambil Pak melihat ini? Karena kan ceritanya Cina udah duluan nih Pak. Gitu. Oke, nah ini menarik ya. Saya kasih gambaran gini aja lah ya. Cina itu kuat di modern trade ya. Jadi general trade itu kontribusinya cuma 20% ya. Waktu pandemi datang, itu government langsung strict melarang orang keluar rumah kan. Nah, apa yang terjadi? Pasar GT ditutup. Tapi pasar MT yang namanya outlet gede-gede itu dibuka. Nah, jadi sebenarnya secara ekonomi dampaknya, karena MT-nya itu menguasai hampir 75% juga. Supermarket, hypermarket, independent supermarket itu semua harus buka, diharuskan oleh government, dan orang dijadwal secara disiplin ya, sehingga kalau ngomong transaksi itu flow-nya jalan terus, karena the biggest contributor kalau kita ngomong FMCG market itu di supermarket, hypermarket, which is tidak tutup.
mereka hanya tutup di pasar tradisional yang kontribusinya 20%. Jadi secara fundamental ekonomi masih bisa berjalan, ya. Jadi manufacture yang esensial pun harus buka terus, kecuali yang nggak esensial, ya, yang nggak diperlukan. Ya, jadi sebenarnya mereka sudah punya ketahanan lebih dibanding dengan negara-negara lain. Ya, jadi dengan kondisi lockdown, ya kita katakan sebenarnya nggak lockdown lah ya, tapi mereka benar-benar menjadwal ya. Yang kedua, informasi teknologi itu luar biasa berpengaruh terhadap kecepatan mengendalikan pandemi ini. Kita bisa lihat Taiwan, China, ya cepat sekali Korea. Kenapa? Karena kayak di Cina, mobile phone itu semua terkoneksi kan ya. Kemudian dan sistemnya mereka kuasai. Artinya setiap orang, pergerakan setiap orang itu bisa di-track. Ya, jadi begitu pandemi, mereka diminta install satu web gitu ya, satu application. Begitu masuk ke situ, karena kalau orang masuk ke situ, orang nggak bisa keluar rumah. Ya, jadi di situ ada tandanya. Jadi kita kan nggak mungkin kita harus install gitu. Begitu install, daftar semua terikut, akan ada sign di situ, ya merah sama hijau. Ya kalau kita merah itu nggak boleh keluar rumah. Kalau hijau keluar rumah, luar biasa kan? Dia bisa mendetek semua orang yang pergerakan orang. Jadi kalau kita pas keluar hijau, kita akhirnya ketemu dengan orang yang kena pandemi, seminggu kemudian, itu langsung ada alert ke kita untuk kita melakukan isolasi. Ya, jadi penanganannya udah sangat tersistematis karena apa? Karena udah ada IT. Ya, itu sangat menolong sekali sehingga pergerakan orang sudah bisa diatur dengan sedemikian banyaknya ya. Kita ngomong 1,3 miliar. Nah. Ya, kita belajar bukan hanya masalah kedisiplinan tetapi secara sistematis. Mereka sudah memanfaatkan teknologi. Yang saya katakan ini salah satu anti-fragile yang sudah mereka lakukan ya. Dalam pandemi ini mereka cepat sekali, beda sama US. US akan lebih lama dan akan makan korban, dan kita sebenarnya tahu kan kondisinya seperti apa sekarang. Ya, dengan Europe segala. Itu kelihatan benar bahwa siapa yang bisa menata dan siapa yang tidak. Jadi selain ekonominya juga nggak terlalu terguncang, walaupun memang cukup besar pasti pengaruhnya, loss-nya, karena manufacturer banyak yang dia close juga ya, artinya ekspor juga pasti terganggu. Tetapi secara domestik pergerakan bisnis, khususnya kalau kita ngomong food ya, kita nggak ada masalah gitu. Ya, kita on track untuk capai target saat ini. Ya, jadi beda dengan country-country yang sekarang bermasalah kan. India di lockdown, Malaysia di lockdown, Filipina di lockdown, Indonesia juga ngalami nggak jelas ini sampai kapan. Pasti ada dampaknya. Ya. Karena kita belum jelas kapan recovery-nya, ya. Maksud saya memang nanti kalaupun sudah dibuka, orang kan berawas-awas kan. Kalau di Cina sudah benar-benar memang pemulihan itu kan lebih cepat, dan sekarang sudah dia sebulan lah kurang lebih sudah pulih normal, walaupun orang masih berawas-awas ya, sampai sekarang mereka masih pakai masker dan diharuskan pakai masker, ke kantor pun pakai masker, tetapi aktivitas itu sudah mulai menuju ke arah normal ya, orang makan di luar sudah lebih banyak ya, kemudian juga semua sudah dibuka semua kan ya, manufacture semua, jadi sudah mulai gerak lagi lebih cepat lah ekonominya ya. Jadi itulah kelebihannya Cina maupun negara-negara lain yang memang menguasai teknologi ya, dibanding dengan kita yang masih gagap teknologi gitu. Baik Pak. Oke, menjawab Berikutnya ini, pertanyaannya. Pak. Menjawab Pak. Ini ada lagi yang nanya nih Pak, teman-teman kita nih. Kan katanya kalau di Indonesia ini kan yang terutama yang hadir di sini kan masih banyak yang UMKM Pak. Dan mereka itu sangat tertarik untuk jualan ke produk pasar di China Pak. Kira-kira itu tadi kan Bapak memang sudah sampaikan bahwa seluruh produk itu dari Indonesia bisa dijual di China. Tapi kira-kira nih Pak, kalau kita boleh dapat bocoran dikit dari pengalaman Bapak, kira-kira produk apa nih Pak yang paling cocok untuk dijual ke China, dan kira-kira bagaimana nih Pak kita ngatasin masalah language barrier-nya itu Pak? Silakan Pak. Ya memang pasti kalau untuk masalah produk ya,
tentu kita harus mengikuti tadi, makanya kan saya dari awal ada regulasi, ya kita harus ngerti ya produk apa yang mau kita jual. Ya, yang jelas kalau kita ngomong gampangnya, simpelnya adalah produk FMCG ya, misalnya apalah, ya seperti nabati ya, roti, biskuit. Ya tentu kita harus melihat di situ ada language di dalam packaging, persyaratan segala harus dicantumkan. Ya, kemudian yang jelas harus registrasi. Makanya itu jelas dilakukan. Ya. Kalau ngomong produk apa yang paling orang butuhkan saat ini ataupun bakal terus dibutuhkan, bahkan makanan kan. Yang paling simpel itu. Dan sebenarnya generik sebenarnya ya. Kecuali kita bisa menemukan sesuatu yang luar biasa. Ya, tetapi makanan ini bisa dijual ya. Di sana butuh kuaci paling banyak ya dibanding di Indonesia, kacang lebih banyak karena orang ngemil lebih banyak. Kan gitu kan. Kalau saya lihat di mana-mana itu kacang kuaci yang model-model begitu tuh jauh lebih banyak dari Indonesia. Ya saya nggak tahu, pasti kebutuhan di sana juga banyak gitu ya, karena habitnya orang sana ngemil itu cukup banyak gitu ya. Nah, apakah kita bisa masuk ke sana? Ya, kita harus cek, lihat sekali lagi kan. Kita harus lihat market, kita harus lihat harga. Yang sederhana itu kan, makanya tadi saya tunjukin di sini ada product price. Setelah produk ya, kalau kita ngomong nabati lah ya, tentu saja itu luar biasa karena nggak ada orang yang bikin cheese wafer ya. Jadi dimanapun kita launching ada kemungkinan besar sukses. Karena apa? Karena nggak ada lain-lain. Nah, coba Anda juga bisa temukan produk seperti itu. Di twist saja mungkin rasanya gitu kan ya. Anda bisa bikin kuah yang enak banget gitu ya. Pasti akan laku di Cina gitu ya. Kuaci rasa jeruk gitu ya. Kalau memang itu rasanya enak sekali, punya potensi jelas ya, apalagi ada diversifikasinya, rasanya spesial gitu ya, yang memang taste-nya akhirnya semua orang yang nyoba pasti suka. Kayak nabati ricis itu kalau kita melakukan sampling, semua akan terkejut. Enak sekali. Harganya berapa? Hah? Harganya cuma segini, murah sekali. Akhirnya pasti beli. Jadi kita cuma main dua aja ya, produk yang bagus, harga yang bagus. Produkmu udah bisa kemana-mana. Ya, karena apa? Karena memang orang sudah mencoba dan orang akan mencari. Ya, itulah kebutuhan pasar gitu ya. Ya kalau kita melihat, baru kita ngomong distribusi. Ya sekali lagi kita nggak akan kemaruk lah ngambil semuanya. Ambil aja spot-spot dulu yang memang kita punya kemungkinan besar bisa masuk. Ya kita bisa jalani di situ. Jadi promosi itu terakhir. Jadi yang terpenting menurut saya adalah kita harus benar-benar menemukan produk yang cocok. Ya kita bisa uji dulu lah di Indonesia. Ya kalau di Indonesia ini sudah sangat kompleks lah ya. Kalau di daerah kita bisa sajikan itu. Ya kita tinggal lihat harganya. Di sana harganya berapa. Karena sebenarnya informasi itu semua terpapar di pasar. Ya, kita bisa lihat ke pasar. Makanya tadi saya bicara landscape itu sangat penting. Ketika kita mengetahui pasar, kita ngerti harga produk kita, kemudian cara distribusinya yang benar seperti apa. Kita bisa menemukan packaging yang tepat untuk masuk ke pasar yang tepat. Ya, karena packaging GT, General Trade itu berbeda dengan packaging MT. MT lebih premium, dia mungkin butuh yang lebih eksklusif dan sebagainya. Tapi kita bisa jual lebih mahal dan kita bisa dapat profit lebih banyak. Ya kurang lebih seperti itu ya. Kalau ngomong produk ya saya nggak bisa kasih magic ini, tapi yang jelas food orang semua butuh ya, plus minus lah karena itu produk generik. Jadi kalau Anda bisa twist ya, kayak nabati bikin cheese, nggak ada orang pernah bikin cheese, nabati bikin cheese, dan ketika masuk ke pasar Indonesia aja ya, orang nggak ngelihat, orang akan ngeremehin, wah apa itu cheese, nggak ada orang mau gitu ya. Tetapi karena trial, orang suka, orang beli, akhirnya jadi market leader. Ya, baru nabati launching flavor-flavor yang lain. Gitu ya. Coba kalau nabati masuknya lewat coklat atau strawberry, ya orang coklat udah banyak gitu ya, strawberry udah banyak. Jadi mereka nggak akan lagi interest ya. Termasuk kalau masuk ke negara baru pasti udah ada wafer coklat sama wafer
strawberry atau vanilla, ketika masuk cheese ada kemungkinan orang akan mencoba kan, dan ternyata produknya bagus. Oke, itu jawaban saya. Baik Pak, ini masih banyak juga yang masuk nih Pak, tapi waktu kita tinggal 5 menit. Sambil saya pilih nih, saya coba dulu nih Pak, ini ada satu pertanyaan lagi nih Pak yang masuk. Bapak kan tentu sudah punya pengalaman di China yang terakhir ini dan juga di Indonesia nih Pak. Kita kan bisa ngelihat nih Pak, kalau China kan sangat luar biasa. Kira-kira menurut Bapak itu di Indonesia bisa nggak sih Pak kayak China? Dan kira-kira itu apa sih yang kurang sampai menurut Bapak Indonesia itu, apa sih yang Indonesia harus berbenah supaya Indonesia bisa nih menyamai dengan China? Apakah dari infrastruktur digitalnya, di Alibaba dan lain-lain, atau gimana nih Pak? Kira-kira gimana Pak? Ya, sebenarnya juga kalau kita bicara China itu online-nya belum lama-lama banget ya, karena memang Jack Ma dan timnya lah yang mendobrak ya. Ya sama lah kalau kita sudah ada Gojek ya. Makanya transformasi Gojek dari perusahaan jasa transport ya ke masuk ke total solution itu luar biasa. Itu seperti sama juga dengan Jack Ma membuat Alibaba. Ya, jadi semua transaksi mau nggak mau pakai WeChat gitu ya, kemudian atau juga Alipay ya, dan itu nge-grab market yang luar biasa ya. Total solutionnya udah orang sudah dibikin nyaman, nggak usah kemana-mana, dia bisa melakukan apa aja di tempat ya. Jadi ya pasti itu karena teknologi ya. Jadi sekali lagi di situ kita melihat bagaimana teknologi itu mempercepat perubahan nggak cuma bisnis ya, tapi kebudayaan orang, culture ya. Sehingga memang kita lihat negara yang sekarang berkuasa adalah negara yang menguasai teknologi, menguasai data terutama ya. Karena kalau kita bicara konsumen ya, kita ini kan juga kurang lebih makan juga itu aja ya. Artinya habit kita akan bisa dipelajari. Ya kalau saya udah biasa beli GrabFood nih ya, bakso, sate, nasi goreng gitu. Saya sih ya kurang lebih akan itu aja itu. Saya jarang akan lompat ke Japanese food karena saya nggak suka gitu ya. Atau orang yang suka Japanese food, Korean food, ya mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi akan lebih tepat dan lebih efisien untuk kita melakukan promo, membidik orang. Makanya data itu luar biasa. Ya kalau kita bicara COVID tadi, kenapa yang cepat adalah orang-orang yang menguasai data dibanding yang lain, yang gelap gitu. Ya karena memang efisien, efektif. Nggak usah dilarang mudik. Kalau ibaratnya di Cina udah ketahuan, Anda merah nggak bisa mudik, Anda hijau bisa mudik. Coba. Jadi gampang sekali gitu. Kalau kita kan gelap nih. Ya. Jadi nggak transparan, membuat bingung semua. Ya, tetapi peta itu akan lebih jelas ketika kita menguasai teknologi, kita punya database dan sebagainya. Dan memang mestinya kita kan akan mengarah ke sana. Ya, jadi banyak pelopor-pelopor bisnis teknologi yang memang sudah luar biasa kan. Sekarang sudah payment juga sudah mulai banyak ya. Artinya ya itu akan menuju ke sana. Ya, tentu saja tuh dengan adanya pandemi ini akan mempercepat ya. Saya yakin dan percaya bisnis-bisnis online booming ya. Seperti kemarin Pak Heri sharing Go Apotek ya. Dia 4 tahun yang lalu tuh bikin, dan mungkin itu hanya suplemennya Dexa gitu ya. Bikinlah online karena dia punya jalur distribusi, punya obat ya. Konekin dokter dengan apotek kita. Ternyata regulasi belum boleh dokter online. Nah, dengan pandemi ini akhirnya pemerintah bolehkan sekarang transaksi by online dengan dokter, ketemu dokter by online boleh. Nah, saya yakin dan percaya kedepannya juga pasti akan jadi new norm kan. Konsultasi udah pakai, ngapain lah datang ke dokter antri, online aja, pasti itu. Ya kan, ada perubahan seperti itu. Saya juga kalau disuruh milih ya, saya sekarang sakit, kemudian ada dokter online yang siap ngeresepin kemudian obatnya diantar, saya pasti akan pilih itu. Ngapain saya capek-capek ngantri ya untuk ketemu dokternya ya. Jadi preference orang akan bergeser gitu ya, dan
itu one step ahead kalau kita boleh nyiapin semuanya based on database ya. Kemudian ya tadi ketika masa-masa sulit gangguan datang, sebenarnya perusahaan yang bisa mempelopori online sekarang dalam fase anti fragile ya. Gojek pasti mungkin berkurang, tetapi GoFood-nya mungkin bisa 10 kalinya bisnisnya. Karena saya pun nggak pernah beli GoFood, sekarang belinya GoFood terus kalau makan ya. Jadi pasti karena dia sudah memiliki kemampuan untuk anti fragile sejak 3 tahun lalu. Dia sudah mikirin total solution ya, pendanaan, GoFood, mau apa aja ada dia. Jadi kecepatan itulah yang dibutuhkan oleh negara kita maupun pebisnis saat ini di Indonesia. Oke, cukup menjawab. Iya Pak, sebenarnya waktu udah habis nih Pak, tapi ini karena ada pertanyaan terakhir masuk dan ini sangat spesifik nih Pak pertanyaannya. Jadi mungkin dijawab cepet aja Pak. Dia bilang gini Pak, kira-kira kalau misalkan ada nih produk UMKM dan produknya udah bisa diterima sama market nih Pak, kira-kira cara mendapatkan distributor di sana yang paling baik seperti apa? Apakah Bapak menyarankan via Alibaba atau ikut exhibition untuk mendapatkan distributor di China yang bersedia menjual produk-produk kita? Ini spesifik nih Pak pertanyaannya nih, praktikal nih Pak. Nggak apa-apa ya, artinya gini, kalau UMKM ini sekarang banyak dapat fasilitas dari pemerintah ya, cara jalur paling gampang ya. Yang jelas Departemen Perindustrian, saya juga tahu mereka banyak bikin roadshow juga ke Cina ya. Atau kalau saudara bingung kontak konsulat perdagangan Indonesia di Cina, ya mereka akan sangat welcome sekali ya. Jadi informasi pun nggak harus ke Cina ya sekarang. Informasi bisa online ya. Saudara bisa cari partner distributor juga, by online juga. Yang penting sekali lagi tadi saya bilang, ketemu dengan partner yang tepat. Ya artinya dia juga mau invest. Ketika saudara mencari pasti akan mendapatkan ya. Dan pastikan bahwa partner Anda ini adalah partner yang tepat. Mulai dari yang kecil, karena yang kecil itu kan memang resikonya kecil. Ya kalau nanti jalan-jalan it's okay. Teritorinya juga diperkecil aja. Makanya tadi dari awal saya bilang pemilihan seleksi region itu penting. Jadi kalau ngomong Cina ya, oke lah saya distributor, kamu saya kasih satu kota aja dulu lah. Saya mau satu kota aja. Oh saya pengen seluruh Cina, biasanya begitu kan. Saya bisa jual ke seluruh Cina. Memang semua distributor di Cina itu begitu. Karena apa? Karena memang dia tinggal telepon. Mereka punya online itu luar biasa. Nggak perlu punya gudang ya untuk jadi distributor di Cina. Jadi karena memang semuanya ada gudang bareng-bareng ya, ada transport bareng-bareng, transporter bareng-bareng. Jadi sangat efisien. Jadi distributor memang akan ngomong, saya kalau bisa seluruh Cina, tapi kita localize aja. Enggak lah, saya cuma mau bidik kota ini. Kita mau lihat kalau memang bagus nanti saya tambah. Nah gitu. Jadi kita minimize, kita cari partner yang tepat dan tentu saja dengan investment yang kecil juga kan. Artinya kalaupun ya ada risikonya juga kecil. Jadi kita temukan partner yang juga mau invest. Itu salah satu password lah ya. Kalau distributor maunya saya utangin dulu. Waduh, kita nggak cocok nih. Kalau bisa ya kamu bayar dulu ya, tapi kan cari titik temunya di mana ya. Jadi sehingga kalau memang kita bisa ketemu partner yang tepat ya memang lebih susah lah, tapi sekali lagi dengan doa ya saya percaya Tuhan akan bukakan kesempatan untuk kita bisa bertemu dengan partner yang tepat. Oke, cukup. Baik Pak, terima kasih banyak Pak buat waktunya. Kita semua sangat terberkati. Namun teman-teman semuanya, sebelum kita masuk kepada konklusi, kita kepada Pak Rudiap, saya ingin serahkan dulu kepada Pak Andre. Kita akan foto bersama teman-teman. Mohon videonya semuanya bisa dibuka supaya kita ini bisa foto rame-rame nih, kita selfie bareng semuanya.